Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Apa sih, bagaimana sih posisi hadis itu terhadap Al-Quran? Nah, sebenarnya tadi udah dijawab ya, di awal-awal juga, bahwasanya hadis itu sebagai perintahnya, yang apa namanya, yang memerintahkan ucapan dari Nabi, kan gitu ya, atau tata kelakuan gitu ya, atau perintahnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu dari hadis. Al-Quran itu sebagai sumbernya dalam Al-Quran misal disampaikan bahwa dirikanlah sholat, maka tata caranya berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad. Itu seperti itu contohnya ya. Nah, itu simpelnya begitu, tapi kita akan coba aja ulas lagi, cuman biasanya agak pusing ya kalau ngulas-ngulas begitu. Pada simpelnya, pada dasarnya begitu kira-kira. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke ya. Kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari hadis dulu berarti ya. Oke, kita mulai dari hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran juga wajib beriman dan berpegang kepada hadis. Ada beberapa istilah ya di mana tentang hadis ini yang sering dianggap sama dengan hadis, padahal memiliki perbedaan ya. Jadi ada beberapa istilah yang sering dianggap sama dengan hadis, padahal memiliki perbedaan. Nah, di mana yang pertama ada sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataannya, perbuatannya, takrirnya. Takrir itu apa sih? Takrir itu ada persetujuan, ya. Tabiat, akhlak, maupun perjalanan hidup beliau. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya cara Nabi sholat, ya, atau cara Nabi sholat, memberikan caranya, gitu ya. Nah, itu cara beliau makan, berpakaian, berakhlak, itu sunnah, gitu ya. Ini hampir sama dengan apa namanya hadis. Kalau hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan takrir Nabi, ya, takrir Nabi Muhammad SAW, ya, atau sering dianggap sama dengan sunnah, ya, mirip sih ya. Contohnya apa? Sabda Nabi. Sabda Nabi sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Contohnya begitu ya. Kabar, kabar itu apa namanya, sesuatu yang disadarkan kepada Nabi ya. Kabar itu sesuatu, khobar ya bahasanya, khobar, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau selainnya. Nah, jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau Nabi Muhammad SAW, ya, atau selainnya, bisa sahabat atau tabiin, tabiat gitu ya, tabiin. Contohnya apa? Perkataan sahabat tentang pengalaman bersama Nabi, itu kabar ya, kabar. Kalau asar ya, sesuatu yang khusus disandarkan kepada sahabat dan tabiin, pendapat sahabat tentang suatu hukum ya, contohnya begitu. Sini juga ada mungkin ya. Nah, kalau sunnah itu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad yang baik berkataannya, perbuatan, takdir, tabiat, dari pekerti atau perjalanan hidupnya. Nah, ini semuanya kayak gitu ya. Itu namanya sunnah. Melakukan sesuatu berdasarkan tindakan Nabi itu dikatakan sunnah. Gitu ya. Bisa mendapatkan pahala gitu ya. Mulai dari apa? Kita mengikuti ajarannya gitu ya. Mengikuti perbuatannya, tata kelakuannya, seperti itu ya. Itu dikatakan sunnah. Kalau sunnah itu yang mendapatkan pahala ketika apa? Ketika dilakukan. Ini sunnah nih, melakukan tindakan ya, seperti Nabi makan
makan aja ada caranya sesuai dengan Nabi nih ya gitu ya. Kalau hadis tadi disampaikan bahwa perkataan, perbuatan dan takrir ya. Takrir itu apa tadi? Persetujuan. Nah, takrir itu namanya. Yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Ada juga yang begitu nggak apa-apa. Contohnya seperti apa? Sabda Nabi, sesungguhnya amal itu ada sabdanya. Sabda Nabi, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, gitu ya. Nah, itu contohnya. Kalau khabar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, disandorkan. Nabi itu begini loh. Nah, itu dia khabar ya. Khabar itu sesuatu yang berasal dari yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad. Contohnya apa? Perkataan sahabat tentang pengalaman bersama Nabi. Bisa aja seperti itu. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk gini gini gini. Nah, itu. So, ada asar ya. Sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabiinnya. Sesuatu yang khusus disandarkan kepada sahabat dan tabiinnya. Pendapat sahabat tentang suatu hukum lah istilahnya begitu. Kita akan coba jelaskan di sini. Fungsi hadis terhadap fungsi hadis di sini. Sini ada apa namanya? Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, ada bayan al-takrir ya, menetapkan dan memperkuat Al-Qur'an. Jadi hadis ini berfungsi untuk menegaskan kembali isi Al-Qur'an. Contohnya Al-Qur'an memerintahkan kita untuk sholat, ibadah, sholat ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dirikanlah sholat, ya, intinya seperti itu. Dari hadis Nabi juga menegaskan Islam dibangun ya atas 5 perkara. Pertama bersaksi Islam dibangun atas 5 perkara. Ini hadis Nabi ya. Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi tiada Tuhan yang selain Allah, ya kan gitu ya. Dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji yang mampu. Ya. Itu berdasarkan siapa? Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini takrir. Takrir itu apa? Perkataan sahabat. Ya, sahabat. Hadis ini tentunya memperkuat perintah salat yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, bayan al-takrir ini tadi fungsinya adalah menetapkan atau memperkuat Al-Quran. Jadi intinya adalah fungsi ini adalah fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Tadi ada apa namanya? Contohnya tadi Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat ya. Dan hadis juga menegaskan ada 5 perkara untuk membangun Islam ya. Itu rukun Islam ya. Ada syahadat, sholat itu ya. Zakat, puasa, haji itu ya. Seperti itu. Terus lagi ada bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir itu apa sih? Menjelaskan isi Al-Quran. Bayan al-tafsir adalah menjelaskan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum, global ya, yang tentunya ini butuh penjelasan lebih lanjut kan gitu ya. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perinciannya, tafsirnya, penjelasan yang lebih rinci dan menafsirkan terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis ya, penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum gitu ya. Bayan al-tafsir tadi menjelaskan isi Al-Quran tentunya. Hadis ini tentunya berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang masih umum atau global seperti cara melaksanakan ibadah. Contohnya begitu ya, tadi Al-Quran hanya menyuruh dirikanlah sholat, tapi tidak dijelaskan berapa rakaat, bacaan dan gerakannya. Nah, tentu hadis Nabi menjelaskan secara rinci tata cara sholat. Di mana di hadis riwayat Bukhari, di mana salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya. Nah, ini dari hadis itu sumber dari apa namanya, dari Nabi, cara Nabi, tindakan Nabi yang disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini memberikan penjelasan teknis yang tidak ada dalam Al-Quran.
salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu perkataan Nabi Muhammad ya. Yang dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari. Kalau Nabi Muhammad itu sholatnya 5 rakaat ya kita ikutin 5 rakaat seperti itu. Jangan sampai sholat sholat subuh eh, apa namanya eh, apa namanya harusnya 2 rakaat ini malah 10 rakaat atau malah lebih, jadi atau malah cuma kurang cuma satu. Nah itu kan lebih dirincikan seperti itu ya, tentang bayan al tafsir, penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut tadi ya, bayan al tafsir seperti itu. Terus lagi ada bayan al tashri. Apa itu? Menetapkan hukum baru. Nah, ini adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bayan al-tashri ini adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Nah, hadis ini menetapkan hukum Islam yang tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, tetapi masih sesuai dengan prinsipnya. Jadi, penambah kuat, mengkokohkan, gitu. Menetapkan hukumnya. Contohnya seperti apa? Al-Quran tidak menyebutkan zakat fitrah secara rinci. Nah, hadis Nabi menetapkan kewajiban zakat fitrah dengan takaran 1 sa. Maka makanan pokok 1 sa, makanan pokok. Dan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sa dari kurma atau gandum. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah bayan al-tashr ini adalah menetapkan hukum baru. Ya, jadi misal dalam Al-Quran kan belum jelas nih, ya, ditetapkan aja segimana tentang zakat juga berapa. Gitu. Di hadis dijelaskan bahwa hadisnya menjelaskan tentang menetapkan hukum baru, ya, bahwa zakat fitrah itu dengan takaran 1 sa, makanan satu makanan pokok gitu. 1 sa itu apa? 1 sa itu berapa sih? Ya, 1 sa itu sekitar 3,5 liter ya. Kalau zakat fitrah ya seperti itu. 1 sa atau 2,5 kilogram ya beras ya, atau makanan pokok ya. 2,5 kilogram ya. Nah, seperti itu. Bayan al-tasri, menetapkan hukum baru. Hadisnya dalam Al-Quran kan hadis menetapkan hukum Islam yang tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, tapi masih sesuai dengan prinsipnya. Al-Quran tidak menyebutkan tadi zakat fitrah secara rinci. Hadis Nabi menetapkan kewajiban zakat fitrah dengan takaran 1 sa makanan pokok. Rasulullah menjawab mewajibkan zakat fitrah 1 sa dari kurma atau gandum. Ya, bisa aja dari kurma atau gandum. Kan udah jelas. Takutnya gini, zakatnya pakai apa? Pakai daun kan? Pakai ini, pakai makanan pokok kayak gitu ya. Bisa aja gandum, kurma. Kalau di Arab kan ada banyaknya kurma ya. Gandum seperti itu. Karena kan sana gersang. Kalau di Indonesia mungkin beras. Gandum juga nggak apa-apa. Gitu. Zakat namanya. Itu makanan lah. Nah, hadis ini tentu menjadi sumber hukum baru yang melengkapi pokok ajaran dalam Al-Quran. Kita tinggal ngikutin aja pada dasarnya. Tapi teman-teman harus tahu lah seperti itu. Terus terakhir di sini ada bayan al-nasakh. Ya. Secara bahasa berarti ibtal, ya, membatalkan. Terus lagi izlah, menghilangkan. Tahwil, memindahkan, dan takhir, mengubah. Bayan al-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Ya. Nah, ini kalau lebih mudahnya kita pahami adalah bayan al-nas ini
membatalkan atau mengganti hukum sebelumnya. Ya, jadi membatalkan atau mengganti hukum sebelumnya. Jadi hadis ini tentunya hadis dapat menghapus atau mengganti hukum sebelumnya. Bila ada ketentuan yang lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. Contohnya gimana? Awalnya ziarah kubur dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Aku telah melarang kalian ziarah kubur. Kemudian hukum itu diubah, nasah, kan? Nasah, dibatalkan atau diganti hukum sebelumnya. Sekarang jarahlah kubur karena ia mengingatkan kalian pada akhirat. Siapa yang menjelaskan? Hadis riwayat Muslim. Tidak dilarang itu. Ziarah tidak dilarang. Sekarang ziarahlah. Sekarang jarahlah kubur, jarah kubur ya. Karena ia mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis kedua ini menghapus larangan dalam hadis pertama. Ya, tentunya seperti itu contohnya ya. Oke, apa namanya? Kesimpulannya kita dari pembelajaran kita ini tentang apa tadi? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang fungsi hadis. Tadi ya fungsi hadis itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada bayan al-tarik ya. Ada bayan al-tafsir, ada bayan al-tashri, ada bayan al-nasakh. Teman-teman juga udah paham mungkin ya. Artinya kesimpulannya adalah hadis memiliki kedudukan sangat penting sebagai penjelas pelengkap Al-Qur'an ya. Tanpa hadis banyak perintah dalam Al-Qur'an yang tidak dapat diamalkan karena masih ada yang masih umum kayak gitu ya, secara sempurna intinya. Nah, ada hadis untuk menyempurnakan. Jadi banyak perintah dalam Al-Qur'an yang tidak dapat diamalkan secara sempurna terutama dalam hal ibadah. Dengan adanya hadis tadi apa namanya sebagai apa tadi pelengkap Al-Quran. Hadis dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Al-Quran sebagai dasar utama, hadis sebagai penjelas atau pelengkapnya. Itu dari kesimpulannya. Intinya terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini ya. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung ditanyakan aja. Nanti ada ya nanti tuh di aplikasi atau menu pertanyaan. Saya rasa itu demikian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.